Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pen Invasion, channel yang menyuguhkan video cerita bergambar seputar misteri. Simak terus video dari kami. Setahun lebih telah berlalu sejak pandemi COVID-19 melanda yang berefek pada sebagian besar perekonomian dunia. Dan hari ini, sudah 1 minggu, Aji telah resmi menjadi pengangguran. Tepatnya setelah perusahaan di mana dia bekerja gulung tikar dan merumahkan semua karyawannya. Aji yang mengabdi lebih dari 10 tahun hanya mendapat sedikit uang pesangon, yang mungkin cukup untuk kebutuhan beberapa minggu saja. Sedangkan gaji bulanan pun sudah habis dipergunakan melunasi hutang. Aji yang kebingungan mencari nafkah untuk keluarganya berkeluh kesah pada Silo, salah satu sahabatnya semasa kuliah dulu, yang sampai saat ini selalu menjaga komunikasi dengan Aji. Mendengar kesulitan yang dihadapi Aji, sahabatnya itu menuturkan bahwa saat ini tempatnya bekerja kebetulan sedang membutuhkan tenaga tambahan. Dia pun menawarkan pada Aji yang mungkin saja berminat, setidaknya sebagai pekerja sementara, supaya bisa memberi pemasukan untuk kebutuhan istri dan 2 anaknya. Kalau kamu memang sudah mantap, aku akan membantu semua prosesnya, supaya nanti kamu bisa diangkat menjadi karyawan, bukan hanya tenaga sementara, ucap Silo pada Aji. Aji pun menimpali bahwa dia akan membicarakan tawaran tersebut dengan istrinya terlebih dahulu. Aji juga ingin berpikir lebih jauh, menimbang-nimbang resiko dari pekerjaan yang ditawarkan. Karena pekerjaan ini bisa dibilang jarang peminat, apalagi dalam kondisi pandemi seperti saat ini, yaitu sebagai pemandi jenazah, sekaligus tenaga penyiapan jenazah untuk dibawa pulang ke pihak keluarga. Silo yang bekerja di sebuah rumah sakit kecil di daerah Malang memang memiliki kakak yang mempunyai yayasan sosial, yakni jasa tempat kremasi jenazah, yang juga memberikan layanan pemandian jenazah dan penyiapan jenazah sebelum disemayamkan. Layanan sosial tersebut menerima semua kalangan, baik dari Nasrani, Muslim, maupun masyarakat dari agama lain. Namun yang sering memakai jasa mereka adalah dari kalangan masyarakat Muslim dan Nasrani. Aji, yang rumahnya bertetangga desa dengan Silo, ditawarkan sebagai pekerja tambahan sementara. Itu dikarenakan sebagian pekerja di tempat kremasi tersebut diketahui terjangkit COVID. Bahkan sebagian sudah meninggal, sehingga praktis tempat mereka menjadi kekurangan tenaga. Bahkan ketua pengurusnya, yang juga pemilik sekaligus kakak Silo itu pun meninggal dunia beberapa hari lalu. Dikabarkan juga terkena COVID-19 gelombang 2, yang disinyalir lebih ganas karena variannya bermutasi. Oleh sebab itu, Silo berpikir akan menempatkan Aji sebagai pengganti saudaranya. Karena Aji belum ada pengalaman di bidang layanan sosial tersebut, Silo bermaksud menempatkan Aji di jabatan yang paling bawah dulu. Tujuannya supaya dapat memahami alur kerja, beban tugas, dan tanggung jawab masing-masing posisi. Sehingga saat menjadi ketua pengurus nanti, Aji dapat mengelola yayasan tersebut dengan baik dan bijak. Aku takut, Mas. Istri Aji merasa keberatan dengan pekerjaan tersebut. Dia berharap agar suaminya mencari pekerjaan lain saja, yang resikonya tidak berdampak pada keluarga. Akan tetapi, Aji mampu meyakinkan sang istri bahwa pekerjaan itu memiliki jangka panjang yang bagus. Dan selama masih dalam masa pandemi, bukan hanya uang semata yang didapat, tapi juga pahala jika melakukannya dengan ikhlas. Ya sudahlah, Mas. Aku harap kamu selalu berdoa dan berhati-hati, ucap istrinya pasrah. Setelah berunding dengan istrinya, Aji mendatangi rumah Silo untuk menyampaikan kesediaannya. Dia juga bersedia mengambil peran dari posisi yang paling bawah dulu, yaitu sebagai petugas penyiapan jenazah.
Hari-hari telah dilalui Aji dengan baik. Dia juga dapat memahami segala proses yang harus dilalui. Dimulai dengan saat jenazah diambil dari rumah sakit, lalu diproses di yayasan, baik dengan protokol COVID ataupun dengan protokol standar. Dan setelah itu, kemudian diserahkan pada pihak keluarga. Tidak hanya sampai situ, Aji juga menguasai prosedur, mulai dari mobil jenazah, alat krematorium, laboratorium jenazah, dan aset lainnya. Karena Aji adalah kepala bagian umum di tempat dia bekerja sebelumnya, dia pun dapat mengaplikasikan pengalamannya di tempat yang baru ini. Hal itu menjadi perhatian tersendiri bagi Silo. Dia berpikir bahwa yayasan tersebut sudah berada di tangan yang tepat. Baginya, sedari dulu sejak kuliah Aji memang begitu, cekatan dan tangkas. Di beberapa tempat, seringkali terdengar berita duka yang digemakan melalui speaker musola. Tidak terkecuali di desa Aji juga Silo. Bahkan dalam seminggu bisa ada 11 kasus warga yang meninggal dunia, yang kebanyakan karena divonis terkena COVID. Tidak jarang, Aji melakukan pemrosesan jenazah tanpa meminta upah apapun kepada pihak keluarga. Dia tahu, banyak yang kehilangan harta benda semasa pandemi ini. Apalagi saat salah satu keluarga meninggal dunia, akan lebih berat lagi beban ekonomi yang ditanggung. Karenanya, Aji memutuskan tidak mengambil upah atas jasa tersebut, yang juga disetujui oleh Silo. Namun hal itu dilakukan bagi orang di kelas ekonomi rendah. Malam sudah menjelang, Aji putuskan untuk tidur di yayasan, sekaligus berjaga jika ada telepon masuk dari pihak rumah sakit. Karena malam ini salah seorang staf yang harusnya piket tidak dapat hadir. Itu dikarenakan sang staf harus merawat putranya yang sedang sakit. Bulan separuh yang terlihat sayu menandakan malam sepertinya masih panjang. Aji yang dari tadi dilanda kebosanan memutuskan untuk berjalan-jalan sejenak di pelataran. Tumben sepi sekali malam ini. Bahkan sepertinya angin pun tidak ada yang lewat, gumam Aji. Tiba-tiba, dia dikejutkan kemunculan sosok laki-laki yang entah dari mana datangnya. Pria parubaya itu muncul dari samping pintu gerbang tempat ia berdiri. Tampak raut wajahnya agak pucat, dan hanya diam saja memandang Aji. "Jenengan dari mana, Pak? Bapak lagi sakit, kok pucat begitu?" Berondong Aji dengan beberapa pertanyaan, namun tidak kunjung mendapatkan imbalan jawaban. Lelaki tersebut hanya diam saja. Segera, Aji kembali mengulang bertanya, yang kemudian barulah laki-laki itu berkata, "Mas, tolong mandikan saya. Tolong kafani saya. Tolong sholatkan saya." Bukan jawaban yang didapat, namun justru ucapan yang ngelantur. Merasa kalau si bapak sedang sakit, dengan terburu-buru Aji mengeluarkan ponselnya. Dia akan menelepon Silo yang masih piket di rumah sakit. Namun sebelum dia melakukan panggilan, si bapak telah menghilang entah kemana. Padahal jalan tempat yayasan itu cukup panjang, dan kanan kiri dibatasi oleh tembok bagian belakang dari pabrik-pabrik. Tidaklah mungkin dalam sekejap si bapak bisa pergi jauh, apalagi dalam keadaan sakit. Setelah yang dicari tidak ditemukan, dengan masih diselimuti tanda tanya, Aji pun memutuskan menutup kembali gerbang. Lalu beranjak dia ke ruangan. Namun betapa kagetnya dia. Saat baru saja membuka pintu ruangan, sosok si bapak tadi sudah berdiri di ruang tamu. "Mas, tolong mandikan saya. Tolong kafani saya. Tolong sholatkan saya." Kembali lelaki itu mengucapkan hal yang sama. Aji yang berpikir kalau itu bukan lagi kejadian normal, segera membaca ayat kursi dan beberapa surah pendek yang dihafal. Itu dilakukan untuk menjaga diri dari hal yang tidak diinginkan. Kemudian dia berkata bahwa dia akan memandikan, menghafani, dan juga menyolatkan si bapak. Tapi dia menyuruh agar bapak itu pergi, karena dia akan mempersiapkan segala keperluan terlebih dahulu. Setelah Aji selesai berucap,
Sosok tersebut berlalu dengan berjalan menembus tembok dan menghilang. Tidak lama kemudian datanglah satu mobil jenazah. 4 petugas rumah sakit dengan APBD lengkap segera memindahkan jasad tersebut ke kamar yang sudah disediakan Aji sebelumnya. Salah satu petugas memberitahu bahwa jenazah tersebut adalah Pak Samiran, seorang kepala desa dari kecamatan lain. Petugas juga memberitahu bahwa sang lurah positif COVID. Baru tadi sore meninggal dunia, tapi keadaan jasad seperti sudah berhari-hari meninggal. Baunya busuk sekali dan bengkak di beberapa bagian tubuh. Sudah kain kelima diganti untuk jasad itu, yang mana kain sebelumnya basah terus karena lelehan darah yang keluar dari semua lubang di tubuh jenazah. Aji tidak berkomentar apapun mendengar penjelasan itu. Dia pun membuka kain putih penutup jenazah. Namun dia sangat terkejut ketika melihat jasad tersebut tidak lain adalah sosok laki-laki yang mendatanginya tadi. Sosok lelaki parubaya yang minta untuk dimandikan jenazahnya. Tidak disangka, ternyata sosok itu adalah sang lurah dari desa tetangga. Para petugas rumah sakit itu pun berpamitan dan kembali ke rumah sakit. Aji menghela nafas. Dia merasa ini bukan kasus yang umum ditangani. Firasatnya mengatakan bahwa akan terjadi sesuatu, entah apa itu. Aji memang termasuk orang pemberani, tapi kali ini dia merasa ada aura yang sangat kuat menyelimuti. Pun begitu, Aji berusaha mengendalikan perasaannya dan kembali bekerja menangani jasad sang kepala desa. Bau busuk menyengat hidung. Dengan hati-hati, mulailah Aji memandikan jenazah. Saat membersihkan kotoran, Aji merasa ada yang tidak beres. Dia merasa kotoran tersebut keluar terus-menerus saat diurut. Disusul keluar darah dari mulut, sedangkan dari telinga keluar nanah. Tiap kali Aji mengurut perutnya, kotoran tersebut selalu keluar. Sebetulnya dari prosedur, jika sudah diurut 3 atau 5 kali, namun kotoran sudah tidak ada yang keluar, maka sudah dianggap bersih. Namun kali ini lain, setiap diurut selalu keluar, dan tidak ada indikasi sudah habis atau bahkan berkurang. Sejenak Aji menghela nafas, lalu dia membersihkan diri dan berwudu. Dia pun berdoa kepada Tuhan, agar diberi pertolongan dalam menangani jasad tersebut. Setelah itu, kembali Aji mengurut perut jenazah, dan dia bersyukur pada Tuhan, karena kali ini tidak ada lagi kotoran yang keluar dari jenazah. Dengan segera, dia menyelesaikan hal itu, lalu memandikan jenazah. Begitu selesai memandikan, dilanjutkan dengan mengkafani, dan kembali terjadi keanehan di sini. Kain mori yang sudah disiapkan, tidak ada yang dapat membungkus jasad Pak Samiran. Setiap kali helai paling luar akan ditangkupkan, selalu tidak sampai membungkus penuh si jenazah. Seakan jenazah lebih besar dari kain morinya. Padahal secara fisik, ukurannya sama saja dengan jasad-jasad lain. Begitupun dengan ukuran kain morinya. Beberapa kali Aji mencoba dengan mori lain, bahkan mencoba disambungkan dengan mori sebelumnya. Akan tetapi, hasilnya tetap sama. Dengan cara seperti itu pun, kain mori tidak dapat melingkar di tubuh jenazah. Sungguh, sebuah kejanggalan di luar logika. Kemudian Aji kembali membersihkan diri dan kembali berdoa pada Tuhan, meminta pertolongan agar dapat diberikan kemudahan dalam mengurus proses pengafani jenazah itu. Dan setelah mencoba untuk kesekian kali, akhirnya jenazah dapat dibungkus dengan kain mori baru yang bahkan tidak disambung. Semua telah selesai bertepatan dengan gema azan subuh. Alhamdulillah, nanti usai subuh akan kukabari pihak keluarganya bahwa jenazah sudah siap disolatkan dan dimakamkan. Gumam Aji. Jam dinding sudah menunjukkan pukul 6 pagi, dan rombongan pengambil jenazah Pak Samiran sudah siap. Namun keanehan kembali terjadi saat para rombongan akan mengangkat jenazah dan hendak memindahkannya ke dalam mobil jenazah.
Tidak seorang pun yang kuat mengangkat jenazah tersebut. Bahkan dengan 11 orang laki-laki dewasa, jenazah tidak bergeser sedikit pun. Mereka kebingungan, harus dengan cara apa memindahkan jenazah. Kembali lagi, Aji berdoa dengan khusyuk, meminta agar ditolong untuk menyolati dan menguburkan jenazah tersebut. Bapak-bapak, mungkin ada baiknya kita lakukan sholat jenazah di yayasan ini saja. Mudah-mudahan kita semua diberi pertolongan dari Allah, ujar Aji, yang kemudian mendapat persetujuan dari semua rombongan. Dan setelah dilakukan sholat jenazah di ruangan terpisah, akhirnya dengan 4 orang saja, jenazah bisa diangkat dengan mudah. Lagi-lagi keganjilan terlihat saat di pemakaman. Kuburan yang digali dipenuhi air yang sangat bau. Rombongan yang disiapkan pihak rumah sakit, mereka sudah berkali-kali menguras kuburan, tapi air kotor itu tetap saja mengalir tanpa henti. Salah satu petugas memberi saran pada Aji agar dikremasi saja karena kondisi memaksa. Aji menolak usulan itu. Jenazah adalah seorang muslim, jadi tidak mungkin jika dikremasi. Akhirnya para petugas meminta izin untuk kembali dengan alasan mengganti pakaian APBD yang rusak. Aji mengangguk saja sambil terus berdoa dalam hati. Setelah sekian lama, bahkan beberapa jam kemudian, tidak didapati rombongan kembali ke pemakaman. Aji terdiam sambil berpikir, apa yang sudah dilakukan jasad ini semasa hidup, sehingga dia harus mengalami hal seperti ini. Gumam Aji membatin. Hari sudah menjelang siang, namun langit sangat gelap. Seakan hujan segera turun. Aji pun berinisiatif menguburkan jasad tersebut seorang diri. Dengan tenaga yang tersisa, dia mengabaikan protokol dan prosedur pemakaman COVID. Dia hendak menyentuh jasad itu dan menempatkannya ke liang lahat. Namun sebelum hal itu dilakukan, sebuah suara bertutur dari sampingnya bahwa dia akan membantu mengurus jenazah. Tampak sosok berbusana seperti jubah bertudung yang menyelimuti wajah si empunya suara. Aji bertanya siapa sebenarnya sosok tersebut. Apakah salah satu bagian dari rombongan tadi? Saya datang ditugaskan untuk membantu Anda dalam mengurus jasad ini, tutur sosok tersebut. Lalu dilanjutkan dengan memberi penjelasan bahwa dulu jasad itu senang mengambil hak orang lain, sering memakai dana bantuan sosial untuk kesenangan pribadi, memakai dana operasional desa untuk kekayaan diri, dan tidak jarang membuat proyek-proyek palsu untuk menguras anggaran. Kebiasaannya yang senang memakan rezeki haram, berfoya-foya dengan wanita, dan acuh pada orang-orang yang membutuhkan itulah yang membuat pintu langit tertutup untuknya. Sehingga dia pun diistidroj, dibiarkan dan diabaikan Tuhan untuk melakukan kezaliman sekehendaknya. Suatu saat jika sudah waktunya tiba, orang itu akan menuai segala akibat dari yang ia perbuat. Semua akan dibalas, tanpa ada satu hal kecil pun yang luput dari perhitungan Tuhan. Sekarang, saya minta saudara untuk berpaling dari jasad ini, dan jangan sekalipun menoleh ke belakang, ujar sosok berbaju putih tersebut begitu selesai dengan penjelasannya. Aji menurut. Dia segera berpaling tanpa melihat apa yang sedang dilakukan. Setelah beberapa saat kemudian, terdengar seperti lemparan bara api yang melesat entah dari mana. Kemudian terdengar seperti ledakan atau tumpukan keras, sehingga Aji pun tersungkur karena efek kejut dari ledakan keras itu. Dan saat Aji berusaha bangkit, tidak sengaja Aji melihat ke arah si jenazah, yang ternyata telah terbakar hebat dengan api yang menyala-nyala, seperti sedang disilati lidah merah raksasa. Dan dari dalam kobaran api itu, Aji seperti mendengar suara teriakan kesakitan. Aji terbelalak melihat hal mengerikan itu. Dan yang menambah kengerian berikutnya adalah jasad tersebut kemudian menggelinding dari keranda mayat dan langsung jatuh ke liang lahat.
disambut air kotor yang sudah mulai menyurut. Tidak sampai di situ saja, tumpukan tanah kuburan yang sedari tadi membisu ikut serta dalam kengerian. Gundukan tanah itu seperti melengsarkan diri, menutupi liang lahat. Dan dalam sekejap, liang itu sudah tertimbun penuh dengan tanah kubur, tanpa meninggalkan sisa apapun selain sisa suara kobaran api serta lolongan kesakitan yang menyatu dalam hening. Ya Allah, Maha Besar Engkau yang memberikan hamba-Mu ini kesempatan untuk menyaksikan kemahabesaran-Mu. Ujar Aji bergetar, yang kemudian tertunduk lemas seperti tanpa tulang. Aku belum bisa tidur hingga menjelang tengah malam. Bersama ibu, aku menunggu kakek malam ini. Yang sudah mendekati 10 hari, kakekku yang renta tidak tersentuh makanan. Setiap kali ibu menyuapi, selalu saja dimuntahkan. Padahal makanan yang diberikan sangatlah encer, yakni bubur dicampur kuah sayur. Selama sakit, kakekku yang bernama Mbah Karmen hanya minum beberapa tetes saja sebagai penyambung nyawa. Meski begitu, beliau masih bisa berkomunikasi walaupun suaranya lemah. Pak, kula tak sholat riyen nggih. Ucap ibu berpamitan sebentar sambil menatap ibu Mbah Karmen. Memang selama ini kami saling bergantian dalam menjaga kakek. Di siang hari, ayah dan ibu berbagi waktu. Sedangkan di malam hari, aku yang tidur bersama kakek. Terkadang jika kecapean, maka aku digantikan oleh ayah atau ibu yang menemaniku jika ayah capek. Setelah kepergian nenek 6 tahun yang lalu, kakek tinggal bersama keluargaku. Sebagai anak bungsu, hal itu bukanlah masalah bagi ayah. Begitupun dengan ibu. Beliau menganggap kakek sebagai orang tuanya sendiri. Sedangkan di keluargaku, aku terlahir sebagai anak tunggal. Di usiaku yang menginjak 24 tahun, belum juga mempunyai keluarga baru, sehingga aku yang bergelar insinyur pertanian dan bekerja di kantor perhutani hanya bisa membantu orang tua saja di rumah, termasuk ikut mengurus kakek. Sementara Pak De Amir, kakak dari ayah yang merupakan saudara satu-satunya, seakan tidak peduli dengan keadaan kakek. Hanya 2 hari di awal sakit saja dia memberikan perhatian. Sengaja pihak keluarga tidak membawa ke rumah sakit, karena menurut dokter yang kami kunjungi, tepatnya seminggu sebelum kakek lemah di kamar tidur, mengharuskan melakukan satu tindakan medis. Kakek diwajibkan melakukan operasi penyakit tedun. Dan melihat kondisi kakek yang sudah renta, Pak De Amir memutuskan agar di rumah saja. Karena menurut dia itu adalah bagian dari masa tua, masa ketika mendekati ajal. Sempat terjadi perdebatan singkat antara ayah dan Pak De Amir kala itu, dan kakeklah yang memutuskan agar tidak dioperasi. Beliau memilih di rumah saja. Wes, ora usah podo tukaran. Aku tak manut Amir wae. Ucap kakek kala itu. Beliau tahu betul sifat Pak De Amir yang keras kepala. Sejak kecil selalu membantah orang tua, hingga menjadi pribadi yang penuh kesombongan. Maklumlah, kakek termasuk orang yang cukup terpandang di desa. Lahan pertaniannya sangatlah luas, termasuk tanah di pinggir jalan besar yang sering ditawar orang untuk dijadikan perumahan. Tapi sampai saat ini, belum juga kakek melepas tanah itu. Dan sampai saat ini pula,
kakek belum membagi harta yang dimiliki pada kedua putranya. Dari harta itulah yang membuat sifat Pak D Amir penuh kesombongan. Tapi Tuhan memberi jalan kehidupan yang sempurna baginya. Pak D yang bersifat sombong itu menikah dengan orang kaya di kota, sehingga kehidupannya diliputi taburan harta. Dan bertambah sempurna dengan memiliki 3 buah hati. Yang sulung sudah menikah dan tinggal di luar pulau, sedangkan anak kedua dan bungsu berkuliah di luar negeri. Sangat berbeda dengan kehidupan ayah, yang memilih hidup sederhana sebagai seorang petani, meneruskan jejak kakek. Meski begitu, aku bangga terlahir sebagai anak petani, yang dengan gigi ayah mampu menyekolahkan aku hingga mendapatkan gelar. Memang kalau melihat silsilah, ringan saja ayah menyekolahkan aku yang anak tunggal. Tapi warga tidak tahu jika selama ini Pak D Amir meminta jatah dari hasil panen. Seakan merasa kalau hartanya terus saja kurang, Pak D Amir minta jatah tinggi dari hasil tersebut. Atas persetujuan kakek, ayah yang selalu berbakti pun menurut. Ayahku mengalah demi terjalinnya tali persaudaraan. Pripun, Pak? Tanya ibu seusai sholat malam. Aku yang masih terjaga ikut mendekat, mendengarkan apa yang hendak dikatakan kakek. Dengan suara lirih Mbak Karmin berucap dengan sangat menyedihkan. Beliau merasa kalau kondisinya sudah sangat tua dan merasa tidak lama lagi akan meninggal. Firasat itu muncul ketika 3 hari ini bermimpi ditemui oleh nenek yang mengajaknya pergi jauh. Sadurunge aku mati, undang ke Amir bengi iki. Ono masalah penting sing arep tak omongke. Lanjut kakek yang mampu membuat ibu menitikkan air mata. Segera, ibu keluar kamar lalu membangunkan ayah. Setelah mendengarkan hal itu, pikiran ayah kacau balau dengan perasaan yang tidak karuan. Dan beliau pun menuruti permintaan kakek. Ayah berharap kalau ini bukanlah permintaan terakhir dari Mbah Karmin. Karena bagaimanapun, beliau tulus ikhlas merawat kakek tanpa mengharap apapun. Aku terus memandang wajah kakek yang mulai pucat. Perlahan ku pijit bagian telapak kaki. Semakin lama aku merasakan tubuhnya semakin dingin. Sedangkan ibu duduk di atas balai sambil bersandar pada tembok kamar. Dengan suara bergetar namun terdengar cukup jelas, beliau membaca surah Yasin. Aku hanya berharap supaya Tuhan menunda mencabut nyawa kakek. Aku ingin beliau menyaksikan kebahagiaanku saat menikah nanti. Tapi itu hanyalah harapan, karena bagaimanapun Tuhan punya kuasa atas segalanya. Sekitar 1 jam lamanya, terdengar suara sepeda motor ayah yang disusul suara mobil. Sudah dapat kupastikan kalau itu adalah Pak D Amir. Tapi rupanya mobil mewah itu hanya berisi 1 orang. Istrinya tidak nampak ikut bersamanya. Kakak beradik itu pun langsung masuk mendekati Mbah Karmin. Dan dengan suara yang melemah, Mbah Karmin berucap tentang warisan, yang mana beliau berpesan agar semua dibagi rata. Kalau tidak cocok satu sama lain, maka lebih baik dijual, lalu uangnya dibagi 2. Setelah selesai berucap, Mbah Karmin kembali tidur. Beliau tidak menunjukkan bagian mana saja yang menjadi hak ayah maupun Pak D Amir. Tidak ada kesedihan sama sekali di raut wajah Pak D Amir. Justru, dia seperti merasa senang karena akan mendapat warisan. Beberapa saat kemudian, dia pun pamit pulang. Mas, bapak kondisinya koyok ngene, mosok kowe tegel ninggalke, ucap ayah. Pak D Amir beralasan kalau besok harus menemui orang penting, yakni Bapak Bupati. Jadi dia tidak bisa menginap menunggu Mbah Karmin. Dia pun beranjak meninggalkan kami. Di keesokan harinya, Mbah Karmin tidak memanggil ayah seperti biasanya, yang minta dibangkitkan untuk bertayamum, lalu kembali berbaring sholat subuh. Kami bertiga yang tidur beberapa saat setelah Pak D Amir pulang masih terlelap di kamar kakek. Tidak seperti biasanya kami mengantuk. Dan ibu yang secara kebetulan terbangun lebih dulu langsung melihat ke arah kakek. Pak, Pak. Ibu menggoyang-goyangkan tubuh kakek, namun tidak ada sahutan. Ibu langsung mengecek kondisi kakek.
Tubuhnya dingin, denyut nadi tidak berjalan, dan tubuhnya kaku. Mengetahui kakek sudah meninggal dunia, ibu kemudian berteriak sambil menangis. Seketika, ayah juga ikut terkaget dan terbangun. Meskipun ayah ikut menangis, tapi dengan hati yang kuat, beliau menyuruhku memberitahu para tetangga, termasuk Pak RT, supaya kabar duka tersebut diumumkan di masjid. Namun sebelumnya, kami tetap menjalankan kewajiban sebagai muslim. Di tengah duka tersebut, kami saling bergantian sholat subuh yang waktunya hampir terlewat. Pukul 11 siang semua orang masih menunggu jenazah berangkat. Terdengar cukup riuh, mereka saling berpendapat. Itu karena Pak D. Amri yang ditunggu kedatangannya tidak juga menampakkan diri. Padahal menurut Ardi, tetanggaku yang pagi tadi memberitahu Pak D. Amir bahwa Pak D. Amir akan datang pukul 10. Tapi ucapan itu tidak ditepati. Padahal jasad Mbah Karmen sudah siap berangkat sejak pagi tadi. "Pripun Mas, sakit mangkat sakniki?" tanya Pak Modin. Lelaki yang masih cukup muda itu melihat para pelayat sudah mulai pulang, sehingga bertanya pada ayah. Dengan terpaksa, ayah mengiyakan ucapan Pak Modin. Sebelumnya, Pak Modin muda memberitahu bahwa dalam ajaran Islam, orang meninggal dianjurkan untuk segera diurus proses pemakamannya, dan itu termasuk mensolatinya. Pemakaman jenazah dianjurkan tidak ditunda-tunda atau diulur waktunya. Salah satu alasannya ialah agar secepatnya memperoleh ganjaran alam kubur. Kendati demikian, sholat jenazah boleh ditunda karena alasan-alasan tertentu. Misalnya, karena menunggu kedatangan dari keluarga yang menjadi wali si jenazah. Bagaimanapun juga, wali dari jenazah adalah orang yang masih berhak menjadi imam sholat jenazah keluarganya. Wali jenazah yang utama ditunggu terdiri dari urutan yang paling berhak menjadi imam sholat jenazah, yakni mulai dari bapak, kakek, anak laki-laki, cucu, ahli waris yang sesuai dengan urutan hak warisnya, serta anak keluarganya. Akan tetapi, wali dari jenazah boleh ditunggu selama kedatangannya tidak dalam jangka waktu lama. Jika diperkirakan bahwa menanti wali dari jenazah bisa lebih dari seminggu, atau jenazah menunjukkan tanda membusuk, hukumnya haram ditunggu, dan jenazah harus segera disolatkan, lalu dikebumikan. Menunda sholat jenazah juga diperbolehkan selagi dalam jangka waktu pendek, misalnya menunggu hingga jemaah berjumlah 40 orang. Hal ini disebabkan adanya sunnah menggenapkan orang yang menyolatkan jenazah hingga 40 jemaah. Selain itu, sholat jenazah juga boleh ditunda dalam keadaan tertentu. Semisal seperti mensterilkan jenazah yang mengidap penyakit menular, yang menurut dokter harus ditangani secara khusus, atau untuk keperluan otopsi dalam penegakan hukum hingga penelitian medis. Untuk menunda proses perawatan jenazah, penting kiranya untuk menanyakan kepada keluarga bersangkutan agar bermufakat terkait hal tersebut. Sebab pada dasarnya, memandikan, mensolati, dan menguburkan jenazah harus segera dilakukan, dan jika memungkinkan tidak ditunda-tunda pengerjaannya. "Nggih Pak, mangke Mas Amir nyusul mawon," ucap ayah. Tepat saat pemberangkatan jenazah, datanglah Pak D. Amir bersama istrinya. Pasangan kaya raya itu tidak menunjukkan rasa bersalah juga bersedih. Tidak ada raut kehilangan di wajah mereka. Sampai acara tahlilan di hari ke-6, Pak D. Amir langsung pulang seusai acara doa tersebut. Segala macam perlengkapan kematian kakek, termasuk makanan dan kebutuhan tahlil ayahlah yang mengurus. Pak D. Amir sama sekali tidak peduli. Sungguh suatu hal yang buruk telah diperlihatkan. Tidak ada pikiran jauh di masa lalu tentang kakek yang merawat dan membiayai segala kebutuhan hidupnya. Juga dari kakeklah dia bisa menjadi orang yang sukses dan terpandang. Padahal selama ini hubungan mereka baik-baik saja. Tidak ada masalah antara kakek dan Pak D. Amir. Begitupun dengan keluargaku. Kami selalu rukun. Hanya saja sifat Pak D. Amir yang membuat kami sungkan, meskipun keluarga sendiri. Sehingga antara kami jarang berkomunikasi. Di hari ke-7,
Pak D. Amir bersama istri pulang agak lambat. Ternyata dia ingin membahas tentang harta warisan. Dia minta agar ayah menurut padanya, karena dia adalah anak tertua. Mas, masalah kuwi diomongke sesuk-sesuk wae. Mosok lagi rampung mitung dino wis ngomongke warisan, ucap ayah. Pak D. Amir tidak peduli dengan Pak RT dan dua tetangga lain yang masih bergabung ngobrol dengan ayah. Dia berkata kalau kesehariannya terlalu sibuk, hingga tidak ada waktu membahas masalah itu. Segera, ayah mengajak Pak D. Amir masuk ke dalam. Beliau tidak ingin jika masalah pribadi itu didengar orang lain. Tapi Pak D. Amir menolak. Dengan tegas, dia minta jatah warisan 70%, sedangkan sisanya yang 30% adalah ayah. Mendengar hal itu, ayah minta alasan pada Pak D. Amir. Mengapa dia tidak menuruti amanat kakek yang memberikan warisan sama besar, tapi justru membuat keputusan yang bisa memutus tali persaudaraan, karena apa yang diinginkan adalah sesuatu yang salah. Di mata warga pun dia salah, apalagi selama ini ayah yang sudah merawat kakek, termasuk membiayai segala perlengkapan kematian. Jadi seharusnya ayah yang mendapat bagian lebih besar, bukannya dia. Pak D. terdiam, tapi beberapa menit kemudian disusul dengan memaki ayah yang tidak mau menuruti ucapannya. Ayah yang biasanya bersabar, kali ini ikut naik pitam. Hingga terjadilah saling bentak di antara kakak beradik tersebut, yang membuat beberapa warga yang masih di sana beralih perhatian. Aku dan ibu mendekat menenangkan ayah, tapi tetap saja adu mulut berlanjut. Mir, Din, bapakmu ninggal lagi mitung dino. Apa ora sakake yang dukikir masalah warisan? Ucap Pak RT di tengah pertikaian tersebut. Bukannya turun tensi, justru Pak D. Amir meminta Pak RT agar jangan ikut campur. Keserakan yang kelewat batas, sungguh tidak tahu malu. Harta yang sudah berlebih masih saja kurang, sedangkan istrinya ikut-ikutan membela sang suami. Pada akhirnya, Pak D. Amir memaksakan kehendak. Din, yen kowe ora gelem nurut, keluargamu bakal mati, anjam Pak D. Amir. Mendengar ucapan itu, Pak RT pun kembali angkat bicara. Beliau menasihati bahwa Pak D. Amir bisa dihukum jika dilaporkan pada pihak berwajib, karena telah melakukan pengancaman terkait nyawa. Kemudian beliau menyuruh agar Pak D. Amir pulang, dan pembahasan itu dilanjutkan dengan kepala dingin, sehingga akan ada titik temu tanpa perdebatan. Setelah kepulangan Pak D. Amir, warga yang masih ngobrol mulai memperbincangkannya. Dengan belak-belakan mereka saling berpendapat dengan kejadian tersebut. Tentu saja, ayah di pihak yang dibenarkan. Mereka menyalahkan Pak D. Amir yang tergesa-gesa minta harta warisan. Ditambah lagi minta jatah yang lebih banyak, yang mana ayah harus menuruti kemauannya. Tenang wae, Din. Yen ana apa-apa, aku ana ning pihakmu. Aku bakal ngewangi kowe, ucap Pak RT sebelum berpamitan. Seminggu kemudian, Pak D. Amir kembali datang ke rumah. Tujuannya tidak lain adalah tentang masalah yang sama, tentang pembagian warisan. Pertemuan ayah dengan kakaknya kembali berakhir dengan kericuan, dan ancaman itu pun kembali terlontar dari bibir Pak D. Amir, yang tentu membuatku gemetar mendengarnya. Lagi-lagi diskusi masalah warisan itu belum terselesaikan. Pasrah wae karo Gusti Allah, ucap ibu menenangkan ketika Pak D. Amir sudah pulang. Sejak saat itu, Pak D. Amir tidak lagi datang ke rumah. Namun apa yang diucapkan Pak D. Amir tentang harta peninggalan kakek akhirnya terbukti. Menjelang 100 hari kematian kakek, tanah perkebunan, persawahan, dan lahan dalam kampung semuanya dijual tanpa sepengetahuan ayah. Sedangkan aset yang menjadi milik ayah hanya tinggal kebun, sawah, dan kolam ikan. Kalau dihitung-hitung, semua memang 30% dari harta warisan kakek. Rupanya Pak D. Amir menggunakan kekuasaannya untuk kelicikan. Dia mampu menjual semua tanpa dibubuhi tanda tangan dari ayah, atau bisa juga dipalsukan.
Yang membuat ayah terheran adalah masalah sertifikat. Bagaimana Pak D. Amir bisa mengambil, padahal selama ini tersimpan rapat di lemari bersama pakaian kakek. Kuncinya pun tidak pernah menempel di pintu. Dan kesalahan ayah adalah tidak pernah mengecek. Setelah semua terjual, barulah dilakukan pengecekan. Dan itulah yang terjadi. Semua sertifikat hilang, kecuali aset yang sengaja disisihkan pada ayah. Ada niat dari ayah untuk menggugat masalah itu. Tapi setelah melalui pertimbangan, hal itu pun diurungkan. Kami berpikir bahwa semua akan sia-sia. Bahkan bisa-bisa menghabiskan banyak uang. Karena pemikiranku, Pak D. Amir pasti sudah siap dengan segala kemungkinan. Ayahnya pasrah. Mungkin bukan rezeki bagi keluarga kami. Memperingati 100 hari Mbah Karmin, ayah sakit perut sambil teriak-teriak setelah bubar tahlilan. Aku dan ibu panik melihat kejadian itu. Kami coba melakukan apapun agar sakit perut ayah mereda, tapi tidak nampak ada perubahan. Masih saja ayah sangat kesakitan. Pada akhirnya kami bawa ayah ke rumah sakit. Lebih ngerinya lagi, perut ayah semakin membesar saat masuk ruang UGD. Begitu dilakukan pemeriksaan, tidak ditemukan penyakit apa-apa, tapi kondisi ayah terus merasakan kesakitan. Meski sudah ditangani dengan seksama, kondisi tersebut masih saja berlanjut. Tidak ada perubahan yang terjadi, justru rasa sakit itu semakin merambat hingga ke kepala. Ayah pun terlihat sangat kesakitan. Pihak dokter terus mencoba melakukan pengobatan. Dilakukanlah beberapa tindakan medis. Di scan tidak ditemukan apa-apa. Sampai dimasukkan kamera mikro ke mulut, juga tidak ditemukan penyakit apapun. Seperti terheran-heran, pihak dokter tidak bisa memutuskan tentang penyakit yang diderita ayah. Justru rumah sakit kabupaten itu merujuk kami pada rumah sakit yang lebih canggih di kota besar. Tidak ada yang bisa kami lakukan selain ikut anjuran dokter. Dalam situasi kebingungan tersebut, hanya kepada Tuhan kami bisa memohon, dan doa itulah yang menjadi senjata. Dalam waktu 10 hari, sudah 3 rumah sakit yang kami datangi, dan pihak dokter mengungkapkan hal yang sama, bahwa tidak ada penyakit apapun yang bersarang di tubuh ayah. Kondisi ayah sendiri sangat memprihatinkan. Badannya kurus dan menghitam, perutnya buncit dengan tatapannya yang kosong. Tapi rasa sakit yang dulu dirasakan terus-menerus, 2 hari ini mulai jarang muncul. Aku melihat beliau sangat kesakitan di setiap waktu yang sama, yakni saat matahari terbit sekitar 20 menit, dan saat matahari tenggelam juga sekitar 20 menit. Di jam-jam itu, ayah pasti kesakitan luar biasa. Dan karena tidak ada sesuatu pun menurut dokter yang dianggap sebagai penyakit, akhirnya dipulangkanlah ayah sambil dibekali obat-obatan. Di rumah, para tetangga sudah ramai di rumah kami. Mereka ikut memapah ayah, membaringkannya kembali di dalam kamar. Setelah itu kami terlihat perbincangan menjurus pada sesuatu hal gaib. Pak RT merasa yakin bahwa penyakit dadakan yang diderita ayah sengaja dibuat oleh orang lain. Alasan beliau adalah tidak mungkin jika ada penyakit, tapi dokter tidak bisa melacak, karena jelas-jelas ayah terlihat sebagai seorang yang sakit. Pak RT menyarankan agar kami mencari seorang dukun atau seorang kiai, karena selama ini keluargaku tidak pernah mendatangi orang pintar maupun ustadz. Kami pun minta tolong pada beliau, dan Pak RT pun menyebutkan beberapa orang mumpuni. Lalu kami disuruhnya memilih. Sapurane Pak RT, nyuwun tulung. Panjenengan mawon ingkang golek. Jenengan sing pun paham lan ngertos, ucap ibu. Pak RT pun menyetujui permintaan kami. Beliau akan mengajak seorang pintar untuk mengobati ayah. Sebelum itu dilakukan, beliau menyuruh pada ibu agar mempersiapkan mahar sebagai pengganti ubur rampe. Dua bulan berlalu, setidaknya sudah beberapa orang pintar termasuk kiai melakukan pengobatan pada ayah. Bukan hanya orang pilihan Pak RT saja, tapi aku terus mencari tahu orang pintar lain di setiap daerah. Tapi semua belum membuahkan hasil. Tidak ada tanda-tanda kesembuhan pada ayah.
Setiap hari kami terus berteriak sampai para tetangga merasa ngeri. Selain itu, orang pintar maupun ustadz yang datang, banyak yang memilih menghentikan pengobatan, seakan takut dengan sebuah ancaman gaib. Sedangkan 2 orang yang melakukan pengobatan secara serius, dalam waktu 6 hari diketahui meninggal dunia secara tidak wajar. Selain itu, kami juga menuruti tetangga yang mengetahui keberadaan paranormal hebat. Namun sayang, orang tersebut hanya berniat mencari uang saja. Dengan berpakaian begitu meyakinkan bak seorang ustadz, tentu membuat aku dan ibu merasa yakin. Bertambah yakin saat sang paranormal melakukan ritual pengobatan alat yang dipakai berupa minyak apel jin dan tasbih kayu stigi. Orang tersebut berjanji akan memindahkan penyakit pada hewan kambing. Mahar yang kami berikan pun tidak tanggung-tanggung, mencapai 30 juta. Tapi ujung-ujungnya, sosok paranormal itu hanya menipu. Orang-orang seperti inilah yang menjual agama demi harta dan nama. Dan anehnya, orang semacam ini justru terhindar dari petaka. Dari perjalanan satu orang pintar ke orang pintar lain, aku mulai menduga kalau Pak D. Amir yang melakukan hal itu pada ayah. Dengan terpaksa aku pun mendatanginya. Tapi baik dia maupun istrinya tidak mau menemuiku. Setiap kali aku bertamu, pembantunya mengatakan kalau dia dan istrinya tidak di rumah. Aku semakin curiga kalau memang dialah pelakunya. Dan demi keselamatan ayah, aku terus berusaha menemuinya. Hari ini aku yang libur kerja bersiap berangkat ke rumah Pak D. Amir. Tapi niat itu kurungkan saat mendengar maklumat dari pengeras suara masjid, yang rupanya Pak RT meninggal dunia. Aku cukup terkaget, karena semalam beliau masih menjenguk ayah hingga larut. Aku berharap itu tidak ada sangkut paut dengan pertolongan pada ayah. Aku memanggil Iwan, salah seorang tetanggaku yang hendak melayat. Aku bertanya tentang apa penyebab kematian Pak RT. Dia menjawab, kalau sepulang dari rumahku, mendadak menghentikan motor di depan pos anak muda, lalu turun sambil muntah-muntah. Saat didekati, ternyata Pak RT muntah darah kental bercampur belatung. Saat hendak dibawa ke pos untuk beristirahat, beliau menggigil hebat lalu pingsan. Salah satu anak muda mereka menghubungi pihak keluarga, yang langsung membawa Pak RT ke rumah sakit. Tapi nyawanya tidak tertolong. Menjelang matahari terbit, beliau mengembuskan nafas terakhirnya. Aku bergidik ngeri mendengar cerita Iwan. Aku yang hendak ikut melayat bersamanya terpaksa menunda saat kedatangan seorang tamu. Beliau adalah Mbah Samsu, yang katanya adalah teman kakek. Aku pun menyuruh Iwan agar pergi lebih dulu, lalu mempersilahkan Mbah Samsu masuk ke dalam. Rupa-rupanya, ibu sudah mengenal beliau. Ibu pun memperkenalkan bahwa Mbah Samsu merupakan teman perantauan kakek semasa muda. Hanya saja, kakek bernasib mujur kala itu. Yang sekarang mendapat modal, kakek memilih pulang kampung untuk memulai usaha. Yang dilakukan pertama kali oleh kakek adalah mendirikan pelataran dan penggilingan gabah. Yang saat ini tempat tersebut sudah dijual oleh Pak D. Amir. Dari situlah kehidupan kakek yang masih muda kala itu maju pesat, mampu menjadi orang kaya raya dan terpandang. Dan sejak saat itu pula, beliau tidak lagi merantau. Bertemu dengan Mbah Samsu pun jarang. Paling mereka bertemu jika Mbah Samsu ada urusan di desa kelahirannya. Dan itu hanya beberapa kali saja terjadi. Terakhir adalah ketika aku masih berumur 8 tahun. Bapak sampun tilar, Mbah, ucap ibu setelah bercerita padaku. Mbah Samsu menjawab, kalau sudah tahu dari seorang temannya. Beliau mengucapkan bela sungkawa, lalu mulai mengatakan tentang tujuannya datang bertamu. Beliau merasa terpanggil setelah beberapa hari belakangan bermimpi aneh. Dalam mimpi itu beliau didatangi oleh almarhum Mbah Karmin, yang selalu minta tolong agar Mbah Samsu mendatangi anaknya yang bungsu, karena sedang diliputi penderitaan, dan hanya Mbah Samsu saja yang bisa membantu menolong. Segera, ibu mengajak Mbah Samsu menuju kamar ayah. Beliau langsung beristighfar sambil mengelus dada, lalu bertanya apakah ayah mempunyai masalah serius dengan orang lain. Ibu menjawab kalau selama ini ayah baik dengan semua orang. Selain itu, ayah juga dikenal dengan pribadi yang baik, jadi tidak mungkin jika ada masalah.
Aku langsung menyela tentang apa yang terjadi sebelum kakek meninggal dunia. Di saat itulah ada masalah dengan Pak D Amir tentang pembagian warisan. Aku mengungkap kalau ancaman Pak D tentang warisan sudah terbukti. Namun ada satu ancaman yang belum terbukti, yakni tentang kesombongannya yang akan menumpas habis keluargaku. Dan aku merasa yakin bahwa itu sedang dijalankan. Bukannya berprasangka buruk, tapi kenyataannya ayah sakit-sakitan tanpa bisa diketahui sakitnya. Mbah Samsu terdiam mendengar ceritaku, sementara ayah mulai berteriak-teriak tidak jelas. Melihat itu, beliau memijit ujung jempol tangan ayah, yang seketika itu ayah mengejang lalu tidak sadarkan diri. Rupanya Mbah Samsu memiliki kelebihan, dan aku berharap beliau adalah orang kiriman Tuhan untuk menyembuhkan ayah. Setelah melepaskan pijitan pada jempol ayah, Mbah Samsu memintaku mengantarnya ke belakang untuk berwudu. Jenengan boten asorien, Mbah. Ibu berucap dengan rasa khawatir. Itu karena terlihat kalau wajah Mbah Samsu agak pucat seperti kecapean. Maklumlah, orang seusia beliau melakukan perjalanan jauh seorang diri. Mbah Samsu hanya menyuruh menyiapkan air putih saja. Setelah itu beliau ke belakang untuk mandi dan berwudu. Mbah Samsu melakukan pengobatan secara serius. Aku dan ibu disuruh ikut membantu dengan membaca surah Yasin. Sedangkan beliau melakukan pengobatan dengan serius. Tidak ada hal aneh yang terjadi. Keadaan tetap tenang seperti biasa. Begitupun dengan ayah. Hanya terdiam saja tertidur. Mungkin pertarungan gaib itu dilakukan Mbah Samsu di tempat lain demi menghindari bahaya yang mengancam kami. Sekitar setengah jam kemudian ritual selesai. Tampak keringat dingin membasahi seluruh tubuh Mbah Samsu. Beliau mengusap darah yang keluar dari dua lubang hidungnya, lalu menyuruh kami menyelesaikan membaca surah Yasin. Sementara itu, ayah masih dalam kondisi belum sadar. Tapi perutnya yang semula buncit sudah semakin mengembis, sedangkan seluruh tubuhnya masih terlihat sama, hitam dan kering. Setelah selesai, Mbah Samsu menceritakan tentang apa yang menimpa ayah. Adalah sebuah santet yang dikenal dengan sebutan tumpas kelor. Mbah Samsu bercerita tentang asal-usul lahirnya santet mematikan tersebut. Kisah itu dimulai dari era kerajaan Majapahit, yang manakala itu Nambi mengambil cuti panjang karena ayahnya sakit, yang kemudian meninggal dunia di tahun 1316 Masehi. Saat Nambi masih berduka, datanglah Ramapati menjenguk, kemudian menyarankan agar memperpanjang cuti. Dia sendiri yang akan menyampaikan permohonan itu pada Prabu Majapahit, yang kala itu dipimpin oleh Jayanegara. Nambi pun menyetujui usul dari Ramapati. Namun karena liciknya, Ramapati menyampaikan fitnah bahwa Nambi mempersiapkan pemberontakan. Prabu Jayanegara langsung mempercayai hasutan Ramapati tanpa melakukan penyelidikan. Pada akhirnya, Prabu Jayanegara langsung menyerang ke kediaman Nambi. Beliau sendiri yang memimpin penyerangan tersebut. Nambi pun tewas dikeroyok oleh Jabung Terewes, Lembu Peteng, dan ikal-ikalan bang. Tidak ada satupun keluarga Nambi yang tersisa. Semuanya ditumpas habis. Sebelum gugur, Nambi mengucap kutukan bahwa bangsa demit yang menyaksikan kejadian tersebut akan membalaskan dendamnya. Kutukan itu pun terbukti. Semua yang terlihat atas kematiannya diketahui meninggal tanpa sebab pasti. Hal itu terjadi antara 6 hari, 6 bulan, dan 6 tahun. Seiring perubahan masa, pelaku ilmu hitam bersekongkol dengan makhluk halus, titisan tumpas kelor. Dan kenyataannya, sampai saat ini masih saja santet tersebut berlaku. Namun beruntung, karena di era Wali Songo, ada aliran ilmu putih yang mampu mengalahkan santet jenis itu. Dan doa-doa serta syaratnya pun tersebar luas. Tapi hanya orang dengan ilmu kejawen murni yang bisa paham. Karena kala itu bukan wali yang menemukan obatnya, melainkan seorang empu dari Lumajang. Saiki kari golek wit kelor sepakang. Muga-muga wae Gusti Allah ngijabahi. Tutur Mbah Samsu panjang lebar, disusul ayah yang mulai siuman.
Setelah dipukul dengan daun kelor yang dicelup air yang dicampur dengan kembang 7 rupa, kondisi ayah mulai membaik. Mbah Samsu sendiri berpamitan pulang 3 hari setelahnya. Tapi Tuhan berkehendak lain. Saat perjalanan lewat kapal laut, Mbah Samsu ditemukan meninggal dunia. Anehnya, kondisi beliau seperti tercekik. Lidahnya keluar dengan darah mengucur dari lubang hidung. Sementara di lehernya ada bekas yang hitam. Berita duka itu membuat aku dan ibu merasa bersalah. Mbah Samsu telah mengorbankan nyawanya demi amanah kakek yang menemuinya lewat mimpi. Dan di saat yang bersamaan dengan kematian beliau, ada kabar Pak Di Amir masuk rumah sakit. Kondisinya sama persis dengan penyakit yang diderita ayah. Perutnya buncit dan tubuhnya menghitam. Selang 6 hari, Pak Di Amir meninggal dunia di ruang ICU. Kejadian itu juga menimpa istrinya, yang selang 6 minggu dari kematian Pak Di Amir juga meninggal dunia dalam kondisi yang sama persis. Setelah kejadian itu, ketika anak Pak Di Amir menemui keluargaku, mereka minta maaf atas kesalahan ayahnya yang berbuat semena-mena kepada keluargaku, bahkan merebut harta warisan yang bukan menjadi haknya. Mereka bertiga siap mengembalikan semua warisan itu. Tapi dengan bijak ayah berucap, "Sing wis kelakon ya wis, kabeh mau wis dadi takdire Gusti Kang Maha Kuwasa." Ayah melanjutkan bahwa tali persaudaraan harus tetap terjalin, silaturahmi harus tetap terjaga. Tapi pada kenyataannya, permintaan maaf itu tidak menghentikan kutukan. Entah bersekutu macam apa yang dilakukan Pak Di Amir, sehingga kematian keluarganya terus berlanjut. 6 minggu dari kematian istri Pak Di Amir, ganti anak sulungnya yang meninggal. 6 minggu kemudian suaminya, lalu putranya yang yatim piatu. Setelah itu, dalam jangka waktu yang sama, putra keduanya menyusul. Dan kematian terakhir adalah putra bungsunya. Tidak ada satupun yang tersisa dari keluarga Pak Di Amir. Hal itu aku jadikan pengalaman paling mengerikan, karena keluargaku telah terhindar dari kutukan santet tempas kelor. Hanya saja Mbah Samsu yang telah berjasa menjadi penyembuh atas izin Tuhan harus meninggal dunia. Kalau saja beliau masih hidup, mungkin semua keturunan Pak Di Amir bisa tertolong. Karena bagi kami, hanya Mbah Samsu yang paham dan ikhlas memberikan pertolongan. Tapi itulah yang terjadi. Semua sudah ada yang mengatur, tinggal kita mengikuti alurnya. Oke, terima kasih. Semoga kawan-kawan terhibur, dan untuk ke depan, semoga channel ini bisa lebih baik lagi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.